Selamat siang dan selamat datang mengucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Air berisik tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabipun. Ya pun. Yang kami hormati PLT Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, Ibu Sulastri SSI. Yang kami hormati Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha. Yang kami hormati Bapak Barisi selaku praktisi politik yang sudah hadir, terima kasih untuk kehadirannya Bapak. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Andi Maulana, Komisioner Bawaslu Jaksel, Ketua KPU Jakarta Selatan Bapak Muhammad Taqiyuddin, Bapak Dahlan selaku perwakilan masyarakat Lampung FPK di wilayah Jakarta Selatan, Bapak Yoris Sailendra, para anggota FPK wilayah DKI Jakarta yang sudah hadir, terima kasih kehadirannya. Untuk staf Badan Penghubung Lampung, kemudian hadirin yang berbahagia, serta kita juga menyapa hadiran peserta Zoom, adik-adik dari SMA dan SMK se-DKI Jakarta. Boleh diberikan tepuk tangan untuk kita semua untuk acara yang luar biasa pada siang hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di Wisma Lampung dalam acara kegiatan sosialisasi Pemilu Kada tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Selasa 29 Oktober 2024. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum nanti akan disampaikan materi berupa peran pemilih pemula sebagai pilar pengawasan partisipasi dalam pemilu kada, juga ada materi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, dan yang terakhir adalah penyampaian materi peran masyarakat dalam antisipasi pencegahan konflik menjelang pemilu kada tahun 2024. Berikut akan kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Penghubung yang akan disampaikan oleh Ibu Sulastri SSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirhamul Nugraha selaku Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan. Yang saya hormati Bapak SMA, SMK peserta Zoom Sosialisasi Pilkada 2024. Dan yang saya cintai para peserta Sosialisasi Pilkada 2024. Tabipun. Ya pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di Aula Badan Penghubung Provinsi Lampung, Jakarta, dan juga peserta Zoom dalam acara sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2024. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai pada tahun politik yang penuh dinamika. Setelah kita melewati pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden beserta calon anggota legislatif, sekarang kita memasuki pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024. Sosialisasi pilkada ini sangat penting untuk menentukan masa depan daerah kita. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dalam kegiatan 5 tahunan ini. Dan janganlah kita tidak menggunakan hak politik kita, terutama untuk adik-adik kita yang sebagai pemilih pertama, pemula.
Sebagai pemilih, kita harus cermat dalam memilih siapa calon pemimpin kita. Jangan sampai kita terbuai dengan janji manis calon pemimpin kita. Kita bisa melihat track record calon pemimpin tersebut melalui media sosial yang ada di sekitar kita, yang tentunya dapat dipercaya keakuratan sumber berita tersebut. Karena kesalahan dalam pemilihan pemimpin harus kita tanggung selama 5 tahun. Kami juga berharap kita tidak terlibat dalam money politik. Jangan sampai suara kita dibeli dengan harga beberapa rupiah. Dan kita mengharapkan pelaksanaan pemilu umum serentak kepala daerah 2024 dapat berjalan lancar, adil, jujur, dan bermartabat. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kesbangpol DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini dan juga peserta sosialisasi Pilkada 2024. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ikan lohan dibungkus kasa, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulastri selaku PLT Kepala Badan. Menghormati narasumber kita yang sudah bergabung online, Bang Andi Maulana dari Komisioner Bawaslu, kemudian Bang Taki dari Ketua KPU Jakarta Selatan, dan hari ini saya didampingi oleh, saya biasanya manggil Bapak, cuman karena urusannya udah urusan cashflow dipanggil Abang. Siap. Bang Barizi ini pernah jadi Komisioner KPU juga. Jadi kita sengaja memang dalam roadshow yang ke-9, yang ke-9 sekarang, selalu didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang bisa melihat dengan cara pandang masyarakat. Kalau ibarat singkatnya, kalau KPU kan penyelenggara tuh, hasilnya berapa nol, nggak ada masalah dia mah. Yang penting tertib. Nah, kalau Bawaslu itu kegiatan harus berjalan, tapi juga jangan sampai melanggar aturan. Nah, dari sisi masyarakat dan juga pengamatan kita nanti dari Pak Barizi yang akan menyampaikan. Kemudian juga kami menyapa dari jajaran FPK. Saya minta izin buat FPK yang nanti saya sebutkan berdiri ya, karena Bu Sulastri mau kenalan juga. Hadir di sini Wakil Ketua FPK Jakarta Selatan, Bang Haji Kaap. Nah, ini dari Maluku. Ya. Kalau kalau siang Maluku, kalau malam Malumu. Ya. Terima kasih. Kemudian penghubung kita nih, Bang Dahlan. Ya. Dari Lampung nih, yang punya gedung ini. Jadi kalau kita mau minjem silakan. Terima kasih Bang Dahlan. Kemudian nih, saya baca juga Bang Norman. Kapan nyampe Jakarta? Ini dari NTT Bu. Kemarin ada reuni Komodo katanya di sana. Terima kasih Bang Norman. Kemudian Kohriko. Nah, ini Kohriko nih yang punya pasar pagi. Kemudian terakhir penyanyi kita nih, penyanyi FPK Ibu Kade. Kadarian namanya Bu, maksudnya dari Kalimantan Selatan. Terus terima kasih juga buat FPK Jakarta lainnya maupun FPK Provinsi. Kemudian kami juga menyapa Komandan FKDM Kota Jakarta Selatan, Bang Haji Hafiz. Waduh, tadi habis sarapan apar ya Bu. Makanya dia bawa oleh-oleh ini Bu. Apar ini nanti dijadikan door prize buat peserta online. Kemudian kami menyapa juga rekan-rekan kami dari hari ini giliran Kecamatan Jagakarsa Bu, yang dihadiri oleh beberapa kelurahan. Jadi saat online ini para ketua RW, RT, kemudian LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan, kemudian FKDM, FKUB dan FPK itu bergabung termasuk Purna Paskibra Indonesia. Tak lupa juga terima kasih buat Kak Desinta ya, Desinta
MC kita, kemudian nanti ada Abang Yoris Sailendra sebagai moderator. Ibu Sulastri, memang sengaja kami dari Kesbang Pol ini minta izin kepada Wali Kota Jakarta Selatan karena melihat sepertinya sudah menjadi rahasia umum sih sebenarnya. Kalau yang namanya pilkada itu angka pemilihnya tuh suka lebih rendah daripada pilpres ya Pak Barizi ya, daripada pileg. Jadi apalagi kecenderungan sekarang di Jakarta itu kayaknya adem-adem aja gitu. Paslon 1, 2, 3 adem-adem aja. Nah di sisi lain kami sebagai Kesbang Pol punya kewajiban mendorong tingkat partisipasi pemilih. Makanya hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para jajaran Kasudin Pendidikan 1 dan 2, maksudnya suku dinas pendidikan 1 dan 2 dibagi dengan dua wilayah kecamatan, juga para peserta dari SMA dan SMK. Nah, mereka adalah para pemilih pemula yang akan kita dorong supaya hadir pada saat pemilu, pada saat pelaksanaan. Kami meyakini upaya jangan pernah terputus, semangat selalu digelorakan, gitu kan? Supaya kalau saya ditanya nih Pak Barizi, ini kok angka pemilihnya rendah sih? Lah bukan salah saya dong. Kami dari Jakarta Selatan udah bermaksimal banget, bergerak ke sana kemari ya. Ada 6 badan penghubung yang kita kunjungi. Dan alhamdulillahnya seluruh organisasi maupun struktur di badan penghubung itu menerima KID dengan baik. Dan hari ini luar biasa juga, padahal saya sering kemari loh Bu, maksudnya lewat depan, lewat doang gitu maksudnya, lewat doang kalau lagi mau ke provinsi, rumah saya di Cipondo, jadi kalau pulang gampang banget nih sekarang nih, tinggal beli kopi green tea di situ, samping poin, terus tinggal jalan doang lurus masuk ke ya, kopi Lampung. Nah kemudian kita mendorong supaya upaya ini bisa maksimal. Kita berkunjung di 6 badan penghubung, kemudian 1 sekolah. Kita ada 1 sekolah yang kita kunjungi, perguruan Cikini. Kenapa 1 sekolah itu yang dikunjungi Bu? Karena ada salah satu peserta didiknya paskibraka tingkat nasional. Siapa Bang namanya? Sabrina. Itu paling cantik loh Bu. Dia salah satu siswa di Jakarta Selatan yang bertugas di paskibra tingkat nasional. Makanya kita hadir di situ. Dan kemudian kita juga bergabung di Pura, hari pertama di Pura, kemudian di Gereja Sudah, dan besok terakhir di Kebayoran Lama. Nah insya Allah waktu tadi pagi saya ketemu Pak Aspem pada saat kita lomba Red Car, jadi ada semacam gerakan dari kegiatan dari Damkar Bu, Gunung Karmat. Jadi mereka bikin lomba dengan partisipasi dari masyarakat. Jadi Red Car itu relawan pemadam kebakaran. Nah tadi ada acara sekaligus kita hadir, dan Pak Askom sih tadi berharap bisa hadir kalau tidak ada acara besok, karena waktu itu ada saat pembukaan di Pura dia nggak bisa datang tuh. Nah tadi saya cerita mudah-mudahan bisa besok hadir. Kemudian hari ini juga akan disampaikan beberapa informasi yang sekiranya menggugah kita. Jadi sederhananya kalau kami dari Kesbang Pol Jakarta Selatan menyampaikan, masyarakat Jakarta, DKI Jakarta itu paling manja Pak Barizi, paling manja. Semuanya udah diurusi sama negara. Modalnya cuma pacaran doang. Kalau dia panjang jodohnya nikah, udah nikah terus hamil. Pas udah hamil nih, mau ke dokter kalau dia gengsi, ke posyandu udah bisa. Udah ada dokternya tuh. Pendidikan udah diurusin, transportasi kalau nggak buru-buru pakai MRT bisa, LRT bisa, ya. Kemudian kesehatan juga dijamin, termasuk pemakaman juga dijamin tuh. Nah cuman masalah pemilu juga jangan dianggap main-main walaupun hak politik masing-masing. Kalau kita berkiblat atau memang full untuk DKI Jakarta, ya pemilunya juga main gitu Pak Barizi. Makanya kenapa kita dorong pesertanya inilah pemilih pemula, supaya Bu, kalau kita kebetulan punya anak, punya keponakan yang usia pemilih pemula, pada saat tanggal 27 hari Rabu itu kan hari yang diliburkan, itu jangan dikasih jajan dulu gitu maksudnya. Main ke TPS dulu, milih, tangannya dikasih sama tinta, store foto pakai timestamp, baru ditransfer tuh, dikasih jajan, ya. Saya bercanda doang nih nyampeinnya, tetapi kalau ini efektif dilaksanakan,
ya nggak jauh-jauh banget lah dari target. Mungkin orang tuanya udah terganggu kali, mungkin orang tuanya. Tapi kalau siswa kan tergantung perintah. Makanya kami minta izin kepada Sudin Pendidikan 1 dan 2. Kalau bisa dibikin tugas, boleh nggak tuh ya? Dibikin tugas kelas gitu. Jadi pada saat hari Kamis dia sudah terima semua untuk kiriman foto. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan. Dan kemudian kami juga bawa titipan pesan untuk Jakarta Selatan. Jadi Jakarta Selatan termasuk wilayah kota yang paling sering kejadian kebakaran. Ya, terakhir kita di Mampang itu 4 bulan yang lalu sampai 7 orang meninggal, satu ruko doang, padahal teman-teman mungkin pada tahu. Makanya kami bersama Kesbangpol dan forum-forum, ada forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, ya kan, forum pembauran kebangsaan dan forum kewaspadaan di masyarakat, termasuk Purna Paskibra Indonesia. Kita mendorong supaya masing-masing rumah jangan ngandelin pemerintah kalau lagi kebakaran. Mobil pemadam datang 15 menit, itu rumah udah habis. Nah tadi Pak Kadis sudah sampaikan, Gempar itu yang Jakarta Selatan dorong itu menjadi kebijakan provinsi. Jadi kita dorong masing-masing orang supaya aware, supaya sadar bahwa APAR itu kebutuhan dasar, gitulah. Makanya hari ini kalau forum-forum Kesbangpol pada saat nanti diuji, pada saat di Spinwheel itu dapat, kalau bisa dibatalin aja Bang Jerman, buat anak sekolah aja, karena forum-forum Kesbangpol udah pada punya APAR semua. Ya, kita berharap ini juga bisa mengingatkan kita semua bahwa 1 menit, 2 menit, 3 menit pertama api itulah masa yang paling bagus untuk disemprot mati. Jadi kalau udah lewat dari situ, udah hancurnya udah luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir secara offline maupun online. Terima kasih buat Ibu Sulastri, salam hormat buat jajaran. Mudah-mudahan sehat selalu. Nanti tanggal 27 apa ada yang milih di Jakarta? Ada ya? Ada. Kalau saya milihnya di Tangerang ceritanya. Ya. Kami atas nama Kesbangpol panitia mengucapkan banyak terima kasih atas fasilitasi yang disiapkan. Kemudian buat Bang Yoris, saya Lendra terima kasih sudah bersedia menjadi moderator. Mudah-mudahan hari ini walaupun paling satu orang ngomong 15 menit atau 17 menit, minimal selalu mengingatkan. Jangan sampai lupa. Masih 1 bulan lagi ceritanya kan. Tapi kalau didiemin aja akhirnya lupa semua. Ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ilhamul Nugraha selaku Kasubag Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara penyampaian materi sesi pertama, yaitu peran pemilih pemula sebagai pilar pengawasan partisipatif dalam pemilu kada yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Maulana, Komisioner Bawaslu Jakarta Selatan. Dan kami serahkan sebelumnya untuk Bapak Yoris Lendra selaku moderator untuk memimpin acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri juga kayak seperti sebelah saya ini, Adinda Ilhamul Nugraha namanya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat PRT Kaban, Kantor Perwakilan Lampung, Adinda di sebelah saya itu Sulastri. Terima kasih Adinda. Bapak Kesbang DKI Jakarta Selatan yang dalam hal ini baru saja kita dengar suaranya yang menghimbau ya, atau itu sangat saya kira cukup untuk bisa memotivasi tadi orang-orang yang nggak mau nyucuk jadi nyucuk gitu ya, istilahnya kan kira-kira begitu. Mohon maaf ya Bapak Ilhamul Nugraha. Lantas saya akan menyapa Bapak Andi Maulana selaku narasumber ya, tapi dalam hal ini beliau adalah online kan gitu. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Taqiyuddin juga online. Yang ketiga yang di samping saya yang sudah tidak asing lagi Bapak Barizi kan. Terima kasih kepada
peserta yang hadir hari ini ya, antara lain perwakilan FPK Jakarta Selatan yang tadi sudah disebutkan namanya satu persatu. Nanti kalau saya sebutkan saya salah nanti malu saya kan kira-kira begitu. Iya, ya Pak Haji Kaab ya, kalau Haji Kaab itu sohib lama itu sama-sama di Pak Guyuban. Perwakilan Jakarta Selatan maupun perwakilan wilayah-wilayah lainnya. Juga kepada anak-anakku yang di SMA, baik yang offline maupun online, terima kasih sudah memberikan perhatiannya kepada materi yang akan nanti dipaparkan oleh teman-teman atau adik-adik saya tentang pentingnya kita menjadi peserta aktif ya Pak Rizik ya, dalam hal ini jangan sampai nanti kosong katanya kehadiran kita diperlukan, yaitu 17 tahun ke atas begitu. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya memperkenalkan yang di samping saya yang ada data dirinya, yaitu merupakan kurikulum kayaknya Bapak Ahmad Barizi. Dalam hal ini nanti akan memberikan paparan. Sebelumnya beliau adalah anggota KPU Kota Jakarta Selatan 2018-2023 dan beliau adalah alumni dari Undip untuk S1-nya, S2-nya dari Trisakti. Tolong tepuk tangan dulu untuk alumni. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tolong nanti disimak baik-baik paparan ini, baik pun yang online maupun offline. Ajukanlah apakah itu merupakan saran, apakah itu merupakan pertanyaan yang sifatnya proaktif demi kelancaran pemilihan pilkada ya Ibu Lastri ya, pilkada ya. Ke dalam hal ini mungkin saya akan fokus ke wilayah Lampung karena ini supaya masyarakat yang ada di Lampung bisa mendengar, karena nanti saya akan sampaikan sedikit ngomong-ngomong Lampung gitu yang ada di sini belum tentu bisa mengerti ya. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Tapi pun terima kasih. Jadi untuk tahap pertama dari Pak Andi Maulana, Komisioner Jakarta Selatan, silakan untuk memberikan paparannya secara online. Kami semua di sini akan menyimak apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih, silakan. Masih di mute. Mohon bersabar teman-teman semua, adik-adikku semua. Sebentar lagi kita akan mendengar vokal dari beliau. Apakah sudah terdengar? Sudah. Ya, bagus. Silakan lanjut, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya dulu ya, clear ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Suku Badan Kesbang Kota Jakarta Selatan Pak Dirham Nurul Gaha, Kepala Badan Penghubung dari Provinsi Lampung, ada Bang Dahlan, sahabat saya rupanya di sana juga, serta teman-teman dari elemen masyarakat yang hadir pada kesempatan aktivitas kegiatan yang dilakukan atau diinisiasi oleh Kesbang
Jakarta Selatan. Saya harus mengatakan mohon maaf kembali tidak bisa hadir secara langsung karena ternyata mendadak pagi ini kita harus ada aktivitas saya di UGM, jadi tidak bisa merapat ke sana dan saya minta waktu untuk mengikuti agenda ini via Zoom. Gitu. Tidak lama saya kira materi yang ingin saya sampaikan yang pada prinsipnya adalah bagaimana informasi dan kesiapan kita dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan di dalam pemilihan kepala daerah ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang 1 2015 dan Undang-Undang 10 2016. Paradigma kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berbeda dengan paradigma pendekatan dalam Undang-Undang 7 2017 terkait dengan pemilihan umum. Artinya, pendekatan dalam penanganan suatu masalah atau perkara dalam pemilihan itu berbeda dengan pemilihan, atau dengan orang mengatakan rejim pemilu berbeda dengan rejim pemilihan kepala daerah, kira-kira demikian. Nah, kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu di samping yang pertama adalah kewenangan dalam hal penindakan dugaan pelanggaran pemilihan, ini dalam bentuk tindak pidana pemilihan. Yang kedua adalah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran administrasi. Yang ketiga adalah dugaan terkait dengan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan. Yang keempat ada kewenangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran proses administrasi. Yang kelima adalah kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa antar peserta dalam pemilihan. Ada 5 kewenangan. Dari 5 kewenangan tersebut sebenarnya yang paling ditakuti oleh semua peserta adalah kewenangan yang keempat, yaitu kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan. Karena bersifat putusan. Jadi Bawaslu bisa memberikan putusan dia. Karena Bawaslu ini adalah istilahnya badan peradilan yang non yudisial begitu ya. Dia bisa menjadi hakim, dia bisa menjadi penyidik, dia bisa jadi penuntut. Karena itulah di poin keempat kaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu punya keputusan. Keputusan inilah yang sebenarnya bisa ditakuti oleh peserta pemilu, yaitu apa putusannya salah satunya? Bisa membatalkan pasangan calon. Nah, itu ditakuti. Kira-kira apa hal-hal yang dimungkinkan dan dapat Bawaslu membatalkan pasangan calon? Yaitu pelanggaran yang melanggar ketentuan terstruktur sisi masif dan masif, yaitu disebut dengan kata lain pelanggaran yang melibatkan banyak pihak. Misalnya, karena ini bicara kepala daerah, maka suka tidak suka pasti pejabat daerah yang saat ini menjabat itu diharapkan netral. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya kepala daerah calon dekat dengan kepala-kepala daerah, dekat-dekat kepala-kepala badan, berinteraksi dalam program, ada surat perintah, ada ketidaknetralan, itu salah satu bentuk. Misal, ada instruksi surat dari Pemda misalnya, agar kepala badan, suku badan se-DKI Jakarta memenangkan pasangan. Kalau itu ada dan dilakukan berbentuk surat dan tindakannya ada, contoh misalnya ada pertemuan, maka itu bentuk di mana masif namanya. Kalau itu dapat dibuktikan, dilaporkan, kita sidangkan, maka bisa saja putusan Bawaslu menyatakan membatalkan pasangan calon tersebut. Nah, itulah maka salah satu turunannya saya mengapresiasi Kepala Biro Pemerintahan DKI Jakarta mengeluarkan yang terakhir adalah surat edaran 379 yang secara tegas mengatur dan menjelaskan untuk
instrumen-instrumen elemen masyarakat yang dapat binaan dari Pemda, ada LMK, ada RT, ada RW, EPK, harus menjaga netralitas di dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah. Kalau sudah diingetin, udah dikasih arahan, masih juga dilakukan, maka lurah dan camat punya kewenangan memberikan sanksi. Nah, sanksinya tergantung bagaimana lurah dan camat menilai bentuk kesalahan. Tapi di situ Bawaslu bisa merekomendasi gitu, atas perbuatan yang dimaksud. Nah, itulah saya kira salah satu instrumen turunan dari hal yang dimaksudkan dengan kewenangan tadi. Jadi kalau bersifat administratif di luar kewenangan Bawaslu, yaitu kewenangan Pemda menghukumnya. Tapi kalau berkaitan dengan pesertanya, itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutus gitu. Jadi ada hal-hal yang secara langsung menjadi kewenangan Bawaslu, ada hal yang hanya Bawaslu merekomendasikan dan keputusan berada di lembaga atau badan lain. Itu berkaitan dengan salah satu keputusan atau hal yang katakanlah agak serem begitu ya. Nah, yang mendekati dekatan dengan kampanye adalah persoalan kemungkinan disebut istilahnya tindak pidana pemilihan. Tindak pidana pemilihan ini dimungkinkan dilakukan oleh banyak orang, disebut dalam frase aturan adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, memberikan uang dan atau menjanjikan materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dan menjadikan surat suara tidak bernilai. Kira-kira frasenya demikian. Nah, kalau itu ada dilakukan oleh setiap orang tindak pidana secara sengaja, maka itu pidana. Itu adalah kewenangan murni Bawaslu bersama Sentra Gakumdu yang di dalamnya ada Bawaslu, ada jaksa dan ada kepolisian untuk menentukan keterpenuhan syarat formil material terhadap perbuatan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh setiap orang. Dalam hal ini berarti siapa subjeknya gitu ya. Setiap orang berarti setiap warga negara yang secara normatif terdaftar sebagai pemilih. Ada dalam daftar pemilih, artinya usia 17 tahun lah. Itu setiap negara. Termasuk di dalamnya adalah misalnya pasangan calon, relawan, pihak lainnya, tim kampanye. Secara perorangan dia dapat dijerat dengan ketentuan tadi itu. Nah, itu kewenangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan jika dilakukan oleh warga negara dalam tanda kurung setiap orang tadi. Ini kewenangan Bawaslu juga yang dalam penanganannya dibatasi memang. Ada batasan waktu 3 hari ya dari satu hal yang diterima. Kalau dari peristiwanya dia 7 hari dari peristiwa ditemukan dan atau diketahui adanya peristiwa dari objek terdapat atau adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Nah, itu salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dari 5 kewenangan. Dua saja saya sampaikan. Yang kedua, ini berkaitan dengan memang turbulensi dalam fase minggu ke-6 kampanye sudah ada peningkatan. Sudah ada residu-residu atau persinggungan lah begitu ya. Karena itu Bawaslu sudah melakukan berbagai upaya meminta teman-teman di jajaran terbawah itu untuk melakukan namanya mitigasi potensi terhadap pihak-pihak dari 3 pasangan calon dengan 5 instrumen di dalamnya, yaitu ada partai politik, gabungan partai politik, relawan, pihak lain, dan tim kampanye yang diduga saya katakan dalam kaitan berkampanye ini. Nah, teman-teman di bawah sudah melakukan upaya mitigasi tersebut, kita berharap bisa menekan upaya pencegahan. Karena konsep Bawaslu ada pencegahan, baru penindakan. Jadi penindakan adalah upaya terakhir kalau instrumen yang tadi saya sebutkan sudah diingatkan, sudah dicegah. Tapi kalau ada, maka kewenangan yang dimiliki itulah kita jalankan. Jadi penindakan adalah upaya terakhir dari apa yang harus dilakukan dalam konteks terjadi dugaan pelanggaran tadi. Nah, apa isunya? Isunya adalah
masih terdapat ternyata, masih terdapat dan wajar saja ya masyarakat yang beranggapan untuk apa kita melakukan pemilihan kepala daerah di tahun 27 kalau hanya sebegini-begini saja begitu ya. Nah, ajakan-ajakan tersebut atau ajakan-ajakan untuk tidak memilih tersebut sebenarnya dalam konteks aturan norma ya tidak dilarang memang karena setiap manusia itu punya hak pribadi, hak konstitusi untuk tidak memilih sebagaimana diatur dalam hak pribadi. Tapi negara juga mengingatkan kepada masyarakat dan warga bahwa kedaulatan di tangan rakyat gitu. Sebagaimana diungkap di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasal 1 ayat 2 adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maka rakyat diberikan kewenangan penuh oleh negara untuk menentukan pemimpinnya ke depan. Gitu. Maka gunakan hak itu. Nah, hak itu kalau tidak digunakan secara pribadi memang tidak menyalahi. Tapi kalau hak dasar itu mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain sehingga menjadikan surat suara itu tidak lagi bernilai dan pemilih tidak menggunakan hak pilih karena ajakan dan hasut tadi, itulah perbuatan pidana. Nah, dalam konteksnya adalah dia masuk pada pasal 187 huruf A itu. Nah, yaitu yang berkaitan dengan ajakan untuk tidak memilih. Karena itulah kita berharap di poin ini jangan juga masyarakat terlalu mengganggu atau terlalu mengedepankan persoalan-persoalan yang disebut istilahnya ajakan-ajakan untuk tidak memilih. Karena sebenarnya ajakan tersebut menyalahi kodrat demokrasi bangsa kita lah ya. Jadi tidak harus juga mempengaruhi orang sekalipun hak untuk tidak memilih itu hak setiap orang memang. Nah, yang ketiga masih berkaitan dengan dinamika dalam kampanye yang terus saja karena memang situasinya ya namanya juga kampanye begitu ya. Sehingga selalu dan kita mengingatkan bahwa tadi disebutkan bahwa kampanye itu tidak boleh memberikan dalam bentuk materi lainnya. Secara umum materi lainnya okelah gampangnya sembako begitu. Nah, dalam pemilihan itu juga disebutkan bagi yang memberi dan yang menerima itu sama-sama pidana. Jadi kan kalimat frasenya dilarang ya setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, memberikan uang dan atau materi lainnya yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pemilih. Materi lainnya adalah tadi, yaitu kita sebut saja gampangnya sembako gitu. Itu yang nerima dan yang memberi sama-sama pidana. Karena itu dari forum ini yang tadi dihadiri oleh banyak elemen masyarakat, kita berharap edukasi pemahaman soal situasi ini menjadi concern kita agar pemilihan kepala daerah tidak tercederai, agar demokrasi berjalan baik. Memang tidak mudah membangun ini, karena ini kan membangun budaya untuk tidak politik transaksional, budaya untuk menolak yang namanya mengganggu iklim demokrasi. Tapi tidak mudah, tapi harus kita upayakan, harus kita dengungkan. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan. Bagian terakhir ada teman-teman atau adik-adik dari SMA, SMK 63, ada SMA Harapan, ada SMA Tarkit ya, dan SMA SMK lain barangkali yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Saya berharap dari forum ini, yuk kita pastikan kita hadir di tanggal 27, gunakan hak pilih, tingkatkan partisipasi pemilih, karena memang untuk mengukur satu demokrasi itu setidak-tidaknya diukur dari indeks demokrasi kita sebagai negara. Negara besar itu diukur setidaknya dari 5 negara yang kita ada, dari 5 provinsi maksud saya. Ada DKI Jakarta, ada Surabaya, ada Bandung, ada Medan, ada Makassar. Itu ukuran. Ya. Nah, Jakarta kita ingat mungkin ke depan tak lagi sebagai ibu kota negara. Kita ingin mewarisi setidak-tidaknya di pemilu kepada terakhir ini, ya pemilu kepala daerah ini, jadilah pemilih yang bijak, jadilah pemilih yang baik, hadir ke TPS, tingkatkan kehadiran pemilih di TPS, maka setidaknya akan meningkatkan indeks demokrasi Jakarta. Karena setidak-tidaknya kalau Jakarta indeksnya baik, partisipasinya baik,
maka demokrasi di Jakarta sebagai pilar terdepan suatu bangsa, satu negara diukur dari bagaimana rakyatnya terlibat dalam proses pemilihan. Saya kira itu dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir dan mungkin besok juga masih ada yang ketiga Pak Dirham ya. Saya ingin sebenarnya, tapi posisi saya besok berada di posisi Rakornas di Jakarta. Posisi jamnya kemungkinan tidak bisa kita hadir ke sana. Mungkin saya izin Zoom di posisi jam 13. Jadi saya tetap masih berharap komitmen Bawaslu ingin tetap hadir pada posisi-posisi penting dan strategis ini menjelaskan hal-hal yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Andi Maulana selaku narasumber pertama. Tadi sudah kita simak sama-sama, ada beberapa poin-poin penting yang nanti mohon proaktif dari yang hadir baik secara online maupun offline. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Andi Maulana yang sudah menyempatkan diri memberikan pencerahan kepada kami semua, terutama kepada anak-anakku yang mungkin baru mulai nanti menjadi katakanlah pencoblos lah ya, biar gampang aja sih ya. Bapak mah bahasanya sih gampang orangnya ya, ngerti aja lah. Jadi terima kasih Pak Andi. Harapan kami nanti setelah ini ada sesi tanya jawab, Bapak tetap diharapkan untuk memberikan peran aktif di dalam sesi tadi. Selanjutnya, karena Pak Andi sudah memberikan informasi tentang pentingnya penyelenggaraan pilkada ini, artinya pemilihan umum untuk wilayah daerah, ada 5 hal tadi yang saya catat, tapi yang paling nomor 4 itu adalah yang paling mengerikan menurut beliau. Saya harap tadi pertanyaannya tidak ke situ nanti ya, karena kita tidak berharap adanya sengketa kan begitu. Jadi tolong tadi disimak, nanti siapkanlah pertanyaannya. Sekarang waktunya untuk bertanya dan kami akan tampung. Setelah itu pada saat sesi tanya jawab akan kami jawab dari sini. Ya, dipersilakan. Dari online Izin dari KPU dan ketua KPU. Tanya jawab terakhir. Syahid, baiklah. Sekarang dari KPU ya? Ya. Silakan Bapak yang dari KPU untuk memberikan paparannya saat ini. Silakan. Baik. Terima kasih banyak. Suaranya terdengar jelas, Bapak sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. suaranya. Ya. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Dirham sudah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan sosialisasi terkait pilkada kali ini. Yang saya hormati Pak Dirham sebagai Kasubag Kesbangpol Kota Jakarta Selatan, lalu Kepala Badan Penghubung ataupun yang mewakili dari Provinsi Lampung, dan saya melihat ada senior saya, Pak Barizi yang saya hormati. Sebetulnya kalau Pak Barizi, makanya tadi saya sempat WhatsApp sama Mbak Lia, saya minta yang kedua sebelum Pak Barizi masuk, karena kalau Pak Barizi sudah menyampaikan paparannya, saya yakin sudah selesai semua penjelasan tentang pelaksanaan tahapan KPU, karena beliau yang lebih hatam. Lalu ada dari FKDM, FKUB, dan organ-organ yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan perwakilan dari masing-masing kecamatan yang hadir melalui online ataupun secara offline secara offline yang hadir di Badan Penghubung Provinsi Lampung. Terima kasih banyak. Saya sedikit menyampaikan informasi tentang tahapan pilkada yang sedang berjalan, yaitu proses DPTB ataupun pindah memilih yang kemarin baru saja selesai di H-30 pada tanggal 28 Oktober. Selain tanggal 28 itu selain Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 itu juga hari terakhir penutupan untuk 9 kategori bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai sama domisilinya. Artinya 9 kategori tersebut
sudah selesai kita laksanakan dan masuk ke fase kedua, yaitu fase untuk 4 kategori, yang dimana 4 kategori ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa ada masyarakat yang tertimpa bencana misalkan, atau orang yang ditahan masuk ke rumah tahanan, masuk rehabilitasi, atau orang yang mendapatkan ini saat H-7 mendatang, atau di tanggal 20 November mendatang. Artinya, walaupun tahapan DPTB ataupun pindah memilih kemarin kita tutup untuk 4 kategori saja. Lalu berikutnya, selain tahapan DPTB yang sedang kami jalankan, ada juga tahapan kampanye yang sedang berjalan dan akan selesai di tanggal 23 November mendatang. Yang artinya banyak program-program yang disampaikan oleh pasangan calon sudah disampaikan kepada masyarakat, mau secara langsung ataupun melalui media-media konvensional atau media sosial yang lain. Itu sudah disampaikan karena memang masa-masa kampanye sedang berjalan. Mungkin Bang Andi Maulana tadi juga sudah menyampaikan sedikit tentang apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang diperbolehkan oleh pasangan calon, dan apa sikap dari masyarakat ketika melihat ada pelaksanaan kampanye di sekitarnya. Artinya hal-hal ini yang kita berikan keleluasaan kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya, memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki program-program unggulan untuk pilkada dalam kontestasi pilkada kali ini. Selain itu, selain pelaksanaan tahapan kampanye, kami juga sedang melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula. Tadi Pak Moderator menyampaikan dan Pak Kasuban pun sudah menyampaikan terkait pentingnya pemilih pemula mendapatkan sosialisasi seperti ini. Karena di mana mereka ini adalah bagian yang cukup besar di dalam pemilih atau daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi. Kurang lebih sekitar 13 hingga 18% adalah pemilih pemula atau generasi Z yang hari ini terdaftar di dalam DPT. Lalu kalau misalkan mau diperluas lagi, ada sekitar 50% lebih DPT yang ada di DKI Jakarta yang berisi pemilih yang berusia di bawah 40 tahun. Yang dimana kategori tersebut adalah kategori pemuda. Pemuda di wilayah Jakarta, di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Selatan, cukup banyak dan cukup mendominasi sebagai pemilih pada tanggal 27 November nanti. Artinya keterlibatan pemuda sangat diperlukan dalam kontestasi kali ini supaya bisa menentukan 5 tahun ke depan mau seperti apa Jakarta, pemimpin yang akan memimpin Jakarta atau gubernur yang akan memimpin Jakarta. Ini sudah ke-9 kalinya Kesbangpol memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih pemula, karena keterlibatan pemilih pemula dan keterlibatan para pemuda dalam pilkada kali ini cukup besar. Saya selalu dalam 9 kesempatan itu saya selalu menganalogikan pelaksanaan pilkada ini ibarat kita sedang pengen makan, ibarat gampangnya seperti itu. Pengen makan, kita mau milih makanan apa, seleranya seperti apa, apakah makanan yang manis ataupun yang pedas, itu tinggal datang ke restorannya, tinggal pilih. Kalau sekarang mudahnya itu tinggal nge-Gojek ataupun milih makanan, mesen makanan lewat online itu sangat mudah. Artinya menu-menu tersebut sudah ditampilkan secara online ataupun offline, langsung datang ke restoran, tinggal memilih seleranya mau makanan yang seperti apa. Sama halnya dengan KPU hari ini. KPU sudah memberikan atau menyajikan menu-menu pasangan calon yang ada saat ini. Ada 3 pasangan calon yang sudah berkontestasi atau sedang menjalankan kontestasi untuk pilkada di DKI Jakarta. Artinya ada 3 menu pilihan yang disajikan kepada masyarakat untuk masyarakat pilih. Tentunya masyarakat pun perlu memilih masakan ataupun makanan yang bahan-bahannya berkualitas baik. Entah itu dagingnya ataupun
rempah-rempah yang digunakan ataupun yang lain-lain, komponen-komponen lain yang membuat makanan itu jadinya enak ataupun menjadi selera kepada masyarakat. Begitupun dengan pasangan calon. Pasangan calon hari ini memiliki visi misi unggulan yang dibawa oleh setiap pasangan calon, dan itu yang mereka sajikan untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa memilih sesuai dengan seleranya. Ketika masyarakat sudah memilih sesuai seleranya, saya yakin betul bahwa selera yang dikeluarkan ataupun yang dipilih oleh masyarakat adalah selera terbaik untuk untuk memimpin DKI Jakarta. Nah, tugas kami sebagai penyelenggara pemilu menyajikan ini kepada masyarakat. Karena kami bukan hanya memfasilitasi pemilih, tapi juga memfasilitasi siapa yang akan dipilih. Selain tugas kami menyelenggarakan pemilu, kami juga memfasilitasi dua variabel tersebut, antara pemilih dan orang ataupun pasangan calon yang akan dipilihnya. Makanya karena ini targetnya untuk para siswa ataupun masyarakat umum yang sedang ikut melalui online ataupun offline, saya meyakini bahwa tanggal 27 November tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi Maulana bisa meningkatkan partisipasi untuk Pilkada DKI Jakarta. Bentuk partisipasi itu bukan hanya datang ke TPS dan mencoblos di balik bilik suara nanti, tapi salah satu bentuk partisipasi sebelum pelaksanaan hari pencoblosan itu bisa dengan cara menginformasikan ataupun memberikan informasi kepada masyarakat, entah itu tetangga, minimal kepada keluarga, bahwa tanggal 27 November adalah hari pencoblosan. Itu bentuk partisipasi yang paling konkret menurut kami. Karena lingkup terkecil masyarakat adalah keluarga. Kami pun selaku penyelenggara pemilu menginformasikan minimal lingkaran paling kecil kami, yaitu melalui keluarga, tetangga terdekat, saudara-saudara, menginformasikan bahwa tanggal 27 adalah hari pencoblosan. Dan saya yakin Pilkada kali ini banyak masyarakat yang antusias untuk hadir ke TPS-TPS terdekat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana cara mengecek TPS-TPS yang sudah terdaftar, yang sudah terdata? Teman-teman tinggal buka melalui Google, cek DPT online. Mudahnya seperti itu. Atau kalau mau lebih lengkapnya, bisa langsung buka di cekdptonline.kpu.go.id. Di sana sudah lengkap TPS-nya ada di mana, lokasinya ada di mana, di TPS berapa. Teman-teman tinggal masukin NIK, lalu data-data tersebut sudah bisa dimunculkan. Artinya kita coba memfasilitasi pemilih, mempermudah pemilih dalam hal pengecekan TPS-nya, lokasi TPS dan lain-lain, itu sangat dipermudah. Dan pasangan calon pun sudah diinformasikan melalui media-media sosial resmi kami, apakah media sosial dari Instagram ataupun website kami, sudah diinformasikan tentang visi misi 3 pasangan calon tersebut. 3 pasangan calon tersebut saya sebutkan. Dari pasangan calon yang pertama ada Ridwan Kamil dan Pak Suswono, lalu yang kedua ada Dharma Pangrekun dan Kunwardana, dan yang ketiga ada Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul. Dari 3 pasangan calon ini, teman-teman bisa memilih di antara ketiganya, pilih salah satunya, dan saya berharap itu sudah sesuai dengan hasil pencarian tentang program-program ataupun visi misi yang akan dipilih nanti. Kalau ini ada teman-teman dari siswa atau pemilih pemula yang baru pertama kali nyoblos atau coblosan kedua, karena kemarin 14 Februari ada pelaksanaan pemilihan Pileg dan Pilpres. Mungkin saat pemilu Pileg dan Pilpres kemarin mereka masih agak bingung untuk yang sudah memilih di tanggal 14 Februari. Bingungnya karena langsung dihadapkan dengan 4 surat suara yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ditambah lagi bentuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD itu cukup besar. Dan sedangkan mereka baru pertama kali nyoblos. Mencari informasi tentang caleg-caleg itu cukup berat dan cukup rumit untuk mencari informasi tentang caleg-caleg tersebut.
Kalau saat ini pilkada hanya satu pasangan calon, satu surat suara aja yang terdiri dari 3 pasangan calon. Insya Allah untuk pemilih pemula itu bisa lebih mudah dalam pencarian program-program dan visi misi setiap pasangan calon dan mempermudah pemilih pemula dalam memilih saat membuka surat suara tersebut supaya tidak kesulitan karena kemarin banyak masukan dari siswa-siswa yang saat kami melaksanakan sosialisasi, pengalaman mereka itu agak kesulitan dalam bahkan sampai melipat kembali surat suaranya itu agak kesulitan karena cukup besar surat suara yang diberikan saat pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif. Tapi untuk kali ini hanya satu surat suara dan bentuk surat suaranya juga cukup kecil, hanya seukuran A4 kurang lebih. Itu akan mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pencoblosan di balik bilik suara nanti di tanggal 27 November. Dan para tokoh masyarakat pun sudah kami berikan informasi tentang pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang dan mereka siap membantu. Sejauh ini mereka siap membantu untuk menginformasikan kepada masyarakat lebih umum dan lebih luas lagi tentang pelaksanaan Pilkada tersebut. Dan yang pasti kawan kami atau rekan kerja kami dari Bawaslu Kota Jakarta Selatan juga sudah memberikan himbauan bagaimana pelaksanaan kampanye, lalu bagaimana nanti himbauan saat pelaksanaan hari pencoblosan nanti itu sudah dikoordinasikan dan apa-apa yang tidak diperbolehkan saat pemilu kemarin ataupun saat hari pencoblosan nanti, insya Allah koordinasi-koordinasi tersebut bisa kita jalani dan tahapan-tahapan tersebut bisa kita jalani dengan tertib dan aman untuk Pilkada 2024. Paling itu yang bisa saya sampaikan Pak Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biarpun melalui online, saya mohon tepuk tangannya untuk Pak Tiyudin. Terima kasih Bapak Ketua KPU Jakarta Selatan, Bapak Muhammad Tiyudin. Tolong nanti bersiap kalau ada nanti saran atau pertanyaan dari peserta baik online maupun online. Selanjutnya kita lanjut kepada paparan yang ketiga. Tampil sampai setelah kita nyimak tadi pembicaraannya Ketua KPU Jakarta Selatan, sambil dengerin Bapak sebelah saya ini memberikan paparan, catat-catat sajalah apa yang mau nanti ditanya, apa yang mau kasih saran gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Tiyudin. Sekarang kita dengarkan langsung paparan yang ketiga, peran masyarakat dalam antisipasi pencegahan konflik menjelang pemilu kada tahun 2024. Saya sih nggak berharap ada konflik ya Pak. Saya kira begitu ya. Baiklah, daripada ngantuk-ngantuk ada bercanda-bercanda sedikit lah. Mari silakan Pak Wakil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi bersama di dalam kegiatan sosialisasi pada siang menjelang sore ini. Yang terhormat Bapak Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan Pak Dirham, yang kami hormati PLT Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung Ibu Sulastri, para peserta sosialisasi pada siang hari ini dari unsur FPK yang kami hormati, kemudian ada perwakilan dari FKDM, Penghafiz, kemudian dari Kecamatan Jagakarsa, dari RT RW. Salam kenal buat teman-teman dari Jagakarsa. Barangkali mungkin ada juga beberapa yang masih mengenal kami. Kemudian tentu saja adik-adik siswa SMA Jakarta Selatan yang mengikuti acara sosialisasi pada siang hari ini. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang peran masyarakat dalam mengantisipasi pencegahan konflik menjelang Pilkada 2024 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semua peserta sosialisasi yang tentunya menjadi pemilih pemula ya di dalam Pilkada nanti tanggal 27 Desember tahun 2024.
pemilu atau pilkada dalam hal ini, syarat akan konflik itu udah jamak, Pak. Karena memang ini adalah konflik yang dilegalkan, di mana kompetisi yang terjadi memang untuk memilih pemimpin. Ada proses kompetisi. Jadi di situ ada adu argumen, adu gagasan, adu visi, adu misi, kemudian bagaimana meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih mereka, para calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta Selatan, ya, dalam hal ini KPU DKI Jakarta. Tentu saja kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita punya 3 calon. Ya, ini penting kita garis bawahi bahwa kita mempunyai pilihan. Bayangkan kalau pilihannya hanya 1, Pak, milihnya hanya kotak sama kotak kosong, nggak lucu. Jadi pilkada idealnya ya memilih calon pemimpin. Terlepas dengan segala dinamikanya, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu fakta yang terjadi sampai dengan hari ini, bahwa dan fakta pada hari ini kita sudah mempunyai 3 calon untuk DKI. Ini yang harus kita syukuri. Dan tentu saja 3 calon ini adalah calon-calon yang terbaik yang diusulkan, yang diusung oleh partai politik dan calon independen. Ini luar biasa, karena kehadiran calon independen ini jarang lah ya terjadi. Untuk di Jakarta beberapa waktu yang lalu sempat ada yang maju tapi juga akhirnya tidak memenuhi persyaratan. Baru pada kali inilah kita mempunyai calon independen. Ini perlu kita syukuri, dan kita juga sudah berpengalaman juga mengikuti proses pemilu dengan 3 calon juga di Pilpres. Jadi tidak ada sesuatu yang mengejutkan buat proses pemilu dan pilkada di DKI ini. Namun demikian, dalam perspektif penyelenggara kita tetap harus mengantisipasi. Dan tentu saja saya yakin tadi salam kenal Bang Andi yang tadi sudah menyampaikan aspek-aspek pengawasan penting ya. Kemudian Bang Taki juga mendorong bagaimana pemilih pemula penting yang untuk berkontribusi. Nah, tentu saja aspek-aspek konflik ini sangat bersinggungan dengan teman-teman di Bawaslu. Bagaimana proses pengawasan itu bisa berjalan lebih proaktif, preventif, agar hal-hal yang sudah dipetakan itu terdefinisi dengan jelas, terkomunikasi para stakeholder utama, ya, sehingga kita bisa melakukan antisipasi yang lebih clear. Biasanya kalau di Bawaslu sih saya yakin sudah punya yang namanya potensi kerawanan. Nah, ini biasanya indeksnya juga sudah ada, dan saya yakin hal ini sudah dikomunikasikan melalui Kesbangpol untuk bagaimana mengantisipasi informasi-informasi yang ada. Apalagi sekarang kita juga punya forum FKDM yang selalu mendapatkan informasi-informasi awal yang berkaitan dengan riak-riak yang kemungkinan terjadi atau hal-hal positif yang terjadi di masyarakat. Dua-duanya harus kita kumpulkan di dalam rangka mensukseskan pilkada di tanggal 27 November. Potensi konflik ini bisa dari beberapa tahap, Bapak Ibu, adik-adik semuanya ya. Pertama, pada saat proses tahapan sekarang ini, tentunya sekarang berjalan tahapannya adalah kampanye, kemudian ada pindah memilih. Ya, ini orang terutama bicara mengenai pindah memilih, tadi sudah disampaikan Pak Taki ya, bahwa yang pindah memilih H-30 sudah selesai. Jadi tinggal masih ada kelonggaran untuk 4 kriteria. Ini bagaimana caranya mengantisipasi supaya teman-teman yang memang perlu pindah memilih itu benar-benar terakomodir. Nah, berkaitan dengan data pemilih, terutama nih buat adik-adik pemula ini, tolong dipastikan bahwa KTP elektroniknya ketika sudah ulang tahun itu minta untuk dicetak oleh Dukcapil. Tanyakan apakah KTP saya sudah dicetak, karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk memilih. Dia harus mempunyai KTP elektronik dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini bagi yang baru saja ulang tahun,
Nah, ini harus bersegera ya, untuk mengantisipasi, jangan sampai nanti terjadi gesekan konflik ketika hari penyelenggaraan. Saya kan terdaftar. Nah, ini adik-adik ya, adik-adik SMA ini, SMK yang baru ulang tahun terutama, ini harus segera untuk mendapatkan KTP elektronik. Begitu juga nanti yang menjelang tanggal 27 November. Karena biasanya ada juga ulang tahunnya pas tanggal 27 November. Dia juga punya hak. Nah, ini potensi konflik ini harus dihindari lebih awal. Biasanya teman-teman dukcapil akan masuk kerja nih Bapak Ibu. Ya, nanti teman-teman dari FKP ini tolong untuk disampaikan juga, karena peran Bapak Ibu sangat-sangat penting. Kemudian pada saat pelaksanaan, pelaksanaan ini apa? Isunya ya berkaitan dengan intimidasi pelaksana penyelenggara, dalam hal ini KPPS. Utamanya ini urusan pindah memilih. Kok saya nggak boleh nyoblos di sini? Kan saya punya KTP. Nah, ini seringkali nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Kenapa hal ini muncul? Karena biasanya informasinya hanya sekilas. Boleh nyoblos dengan KTP. Nah, ini bahaya banget. Padahal di dalam pemilu itu ada yang namanya dapil, daerah pemilihan. Khusus pilkada kali ini di DKI, dapilnya itu provinsi. Jadi perpindahan memilih itu hanya di dalam KTP sesama DKI. Jadi dia bisa pindah memilih di tempat yang lain. Dan harus diurus dulu. Jadi kalau nggak diurus, nggak ada surat pindah memilihnya, juga tidak bisa. Nah, ini menghindari hal-hal seperti itu di lapangan, maka ini pentingnya untuk dilakukan lebih awal. Tadi Bang Taki sudah menyampaikan aspek teknis, tapi perlu diantisipasi. Kemudian hal penting juga pada saat hari H adalah, ini terutama masukan buat teman-teman dari KPU, memastikan nanti yang namanya sistem aplikasi e-rekap ini mudah-mudahan jalannya mulus. Pengalaman pemilu kemarin agak kurang. Ada pemilih dalam satu TPS melebihi dari jumlah yang pemilihnya. Ini kan nggak pas gitu ya. Harusnya bisa difilter. Memang kali ini pemilihnya bisa sampai 600 maksimal. Kalau pemilu kan hanya maksimum 300. Jangan sampai nanti data masuk jumlah pemilihnya 800. Nah, ini perlu kesiapan dan perlu juga antisipasi, dan saya yakin karena kompleksitas dari sistem ini semakin rendah, karena pilkada hanya memilih pasangan calon saja, tidak ada DPRD dan DPR gitu. Jadi mudah-mudahan ini sudah terantisipasi dengan baik. Kemudian pasca penghitungan suara, jadi pasca penetapan, biasanya ada isu-isu berikutnya juga berkaitan dengan ketika penetapan sudah diberikan oleh KPU. Nah, kejadian-kejadian itu mungkin saja terjadi dan sudah dipetakan. Saya yakin ini Bang Irham itu sudah panjang listnya. Misalnya gesekan antar simpatisan. Nah, ini saat-saat sekarang ini ya biasalah ada. Karena memang masanya adalah untuk meyakinkan pemilih. Masa meyakinkan pemilih. Pertanyaannya adalah ketika calon melakukan debat, memberikan informasi, apakah ada upaya-upaya negatif menggoreng informasi? Nah, ini yang kita harus antisipasi. Dan tentu saja kami biasanya sudah ada komitmen antar calon untuk saling menghormati. Ada komitmen-komitmen yang dibangun antar calon dan bagaimana mengendalikan simpatisannya untuk supaya tetap kondusif di dalam mendukung pelaksanaan tahapan pemilu ini. Kemudian tentu saja kejadian-kejadian berkaitan dengan pelanggaran tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Andi, ini menjadi catatan penting ya, supaya hal itu tidak terjadi. Bukan itu malah menjadi, wah bisa ya begitu, ada kejadian gitu. Tidak, itu harus diantisipasi, harus tidak terjadi. Karena itu akan merugikan kita semuanya. Ya.
Tentu saja satu hal bagaimana kita mengantisipasinya adalah yang pertama, yang paling utama adalah edukasi publik kepada warga bagaimana bersikap terhadap proses pemilu dan hasil pemilu. Alhamdulillah pemilu 2024 14 Februari berjalan dengan lancar, hasilnya diamini oleh semua calon. Nah, ini suatu pencapaian yang luar biasa dan kita sangat menaruh hormat kepada semua calon dan pendukungnya. Ini prototipe ini saya yakin kalau di Jakarta akan bisa dilaksanakan hal yang sama karena tingkat edukasi, literasi dan seterusnya. Nah, tentu saja ini harus kita jaga bersama. Ibaratnya kita semua harus siap menang dan pada saat yang sama juga siap kalah. Karena memang di dalam pilkada mencari pemimpin hanya satu pasangan. Karena 3 pasangan yang terdaftar sekarang ini, maka yang terpilih akan ada satu saja. Hanya perbedaannya nanti apakah melalui 1 kali putaran atau 2 kali putaran. Karena kalau di DKI dimungkinkan bisa terjadi 2 putaran bila belum mencapai 50% plus 1. Kemudian ekskalasi informasi isu yang tadi saya sampaikan, informasi hoax, ya, menggoreng informasi, saling menjatuhkan, ini hal-hal yang harus kita hindari. Karena itulah komunikasi seperti ini, teman-teman dari FKDM, kemudian dari forum pembangunan kebangsaan, ini mempunyai peran yang sangat krusial. Ketika berinteraksi dengan masyarakat, maka kita harus sampaikan bahwa pemilu, pilkada adalah proses demokrasi yang harus kita jalani untuk memilih pemimpin. Dan ini adalah sunatullahnya yang kita sepakati bersama oleh negara kita dan kita laksanakan secara serentak. Tentu saja akan ada satu yang terpilih dan semua harus siap menang dan semua juga harus siap kalah. Saya kira itu pembukaan dari diskusi formatif pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman awal ya yang berarti dalam proses mensukseskan pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Saya kira demikian Pak Moderator, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih adik saya yang di samping sudah menyampaikan secara jelas. Jadi tinggal nanti para peserta baik yang online, Zoom meeting maupun yang offline yang ada di sini, itu silakan nanti memberikan saran atau pertanyaan kepada kami di sini. Tapi sebelumnya saya akan coba review dulu dari awal. Pertama dari Pak Andi Maulana. Yang saya garis bawahi adalah pentingnya mengetahui masalah bahwa Bawaslu mempunyai peran penting dalam mengatasi kalau terjadi nanti adanya sengketa. Karena mereka merupakan penyidik, penuntut, hakim yang berhak memutuskan. Bisa bila terjadi hal-hal yang memberatkan atau kata salah langkah dari para paslon. Sebelum kita belajar lebih jauh, ini kita kembali ke DKI bahwa kita mempunyai 3 calon ya, 2 tadi yang didukung parpol, yang 1 adalah independen. Saya tadi bertanya kepada adik saya apakah informasi ini sampai ke daerah kami di Lampung. Insya Allah sampai Pak, katanya melalui media online. Jadi saya berharap sosialisasi ini tidak hanya bergaung di DKI saja, tapi bisa mencapai ke daerah-daerah lain. Karena tadi ada barometernya itu ada 5 provinsi ya, antara lain DKI, Makassar, Medan, dan lain-lain. Jadi tidak ada disebut itu di Lampung. Jadi nanti berharap karena kita menyelenggarakannya dari Jakarta Selatan dan ada Perwisma Lampung di sini, perwakilan Lampung, gaungnya akan sampai ke sana. Lanjutnya saya teruskan. Jadi silahkan para audien mengajukan saran.
pertanyaan, baik tadi dari Pak Andi Maulana, yang tadi yang saya garis bawahi adalah tentang sengketa ya, jangan sampai terjadi sengketa karena mereka berhak menengahi, berhak menyidik, juga berhak untuk memutuskan bisa terus apa enggak kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan sekitar situ mungkin yang berhak memberikan jawaban tadi adalah Pak Andi Maulana, walaupun tadi sudah sangat jelas kita menerimanya. Tadi diberikan contoh antara lain yaitu kalau seorang menerima sembako, itu contohnya ya yang ekstrim. Jadi baik kepada pemberi maupun penerima itu nanti akan dipidana itu. Ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya Pak Andi, kalau itu tolong diperbaiki saja. Terima kasih. Atas sosialisasi dari Ketua KPU Bapak M. Taqiyuddin, tahapan kampanye dari paslon-paslon. Di sini sudah dijelaskan tentang misi dan misi dari paslon, pasangan calon-calon tadi, yaitu tadi 2 yang didukung partai politik, yang 1 dari independen, di mana yang ingin dicapai adalah supaya tingkat-tingkat pemula yaitu generasi Z, yaitu yang katanya itu kalau dilihat persentasenya itu antara 13% sampai 18%. Jadi ini angka yang besar untuk mereka ya untuk kita semua. Jadi di sini KPU sudah menyiapkan visi misi. Silahkan cek di DPT online tentang visi misi dari paslon-paslon. Saya akan tambahkan di RT RW kami, kelurahan kami sudah proaktif semua. Jadi sudah ada WA, medsos segala macam untuk mengingatkan kau nanti nyoblosnya sini, nyoblosnya di sini, terus diingatkan terus-terusan. Kalau untuk daerah saya, ya Pak Dahlan, Jatim Timur kami tidak khawatir itu. Bahkan nanti yang pengen nyoblos 2 kali juga ada kali ya. Ya Pak, mohon maaf ini bercanda sedikit aja. Nyoblos 2 kali ya. Begitu senangnya dia sama pasangan paslon tadi. Jadi kalau di daerah kami itu sudah proaktif, kekhawatiran itu tidak perlu ada lagi. Lantas narsum yang ketiga itu Pak Barisi yang di samping saya tadi disebutkan juga ini ada konflik yang dilegalkan. Apa ini maksud dengan konflik yang dilegalkan? Yang saya tangkap tadi memang sifatnya bersaing. Jadi bersaing, kompetitif, mana yang bagus, mana yang didukung kuat, itu yang menang, ya gitu Pak ya. Ya. Jadi dukungannya berupa apa saya juga nggak bisa jawab kalau itu mah. Jadi potensial daripada pemilih itu ada. Dan satu lagi adalah harus punya ya adik-adikku, anak-anakku untuk KTP elektronik tadi. Ya Pak, betul Pak, KTP elektronik harus ada. Dan kita juga harus ada di dalam DPT. Kalau di tempat kami sudah disebarkan DPT itu. Nah katanya juga ada intimidasi. Mudah-mudahan nggak ada lah sama kita. Kita kan cuma tahu, oh ini bagus kali-kali gitu kan. Jadi ada komitmen yang saya catat antar calon agar tersportif. Nah itu yang perlu ya Pak. Jadi sportivitas ya. Kalau orang berlomba ya nggak usah jauh-jauh lah. Kebetulan saya senang di olahraga. Orang itu kalau udah menang kita kasih salam kan kira-kira gitu. Anak-anakku melihat orang pertandingan tinju UFC, babak belur segala macam, begitu menang kan peluk-peluk, peluk dia begitu. Nggak ada yang terus musuh-musuhan. Nah itu kayak kira-kira begitu. Apalagi cuman ini kan. Nah, saya kira mungkin sampai di sini resume saya bahwa edukasi dari KPU terhadap publik itu saya rasa sudah cukup. Jadi setiap pemilu pilkada, setiap masyarakat harus bisa menerima siapa yang menang, siapa yang kalah ya begitu Pak ya. Silahkan sekarang apakah ada sesi pertanyaan yang langsung sifatnya, tapi saya bersarankan untuk membuat pertanyaan kepada tiga tadi Pak narasumber, yaitu Pak Andi Maulana, Bapak Taqiyuddin, dan Pak Barisi yang di samping saya. Waktunya dipersilahkan sekarang. Terima kasih. Moderator izin. Ya. Izin saya merespon dari chat ya. Saya merespon dari chat. Ada 3 pertanyaan ini, langsung saya jawab saja karena berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Izin. Yang pertama ini dari Bapak Yandi Supandi ya. Beliau ini menanyakan bagaimana kalau sembako yang dijual melalui bazar murah. Itu kira-kira begitu. Boleh atau tidak gitu kan? Nah, kalau
sembako dibungkus, dikemas dalam bahasa bazar murah ya itu tidak kategori pelanggaran. Kalau bicara sembakonya ya, bicara sembakonya. Artinya sembako kita sebut sajalah minyak goreng gitu ya. Mereknya Bimoli. Harga normal 20.000 dibeli dibayar 10.000. Ya itu sembako murah ya tidak melanggar gitu. Yang jadi melanggar kalau merek minyak goreng Bimoli ada stiker pasangan calon, ya kan? Nah, merek Bimolinya ditutup sama stiker. Di situ ada gambar pasangan calon, ada nomor calon, ada visi dan misi calon. Itu diduga melanggar atau terjadi adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Maksudnya mempengaruhi pemilih itu ada. Tapi perbuatannya seperti apa itu nanti harus dibuktikan dengan penyelidikan dan penyidikan di dalam sentra Gakumdu. Tapi secara prinsip harus tahu bedanya tuh. Kalau sembako dijual murah, minyak goreng 1 kilo harga 20.000 dibayar 10.000, ya itu tidak melanggar. Mereknya Bimoli gitu ya. Tapi kalau udah ada mereknya ditutup dengan stiker, itu menjadi dugaan pelanggaran. Apalagi begitu beli, bayar, ada tambahan. Nah, ada tambahan dari yang jual. Udah gitu yang jual pakai atribut partai tertentu gitu kan jelas. Ada pesan. Jangan lupa ya Pak Yadi, tanggal 27 bahwa Anda dan keluarga milih saya misalnya. Itu nambah tuh. Itu namanya secara sadar, secara sengaja melawan hukum gitu ya. Itu dalam konteks namanya pidana. Nah, yang kedua ada pertanyaan dari Pak Dery nih, Pak Dery atau Ibu Dery gitu ya. Ini menanyakan soal unsur-unsur pidana yang dibagi pemilih. Unsur pidana itu terbagi dua, yaitu unsur formil dan unsur material. Apa itu formil? Formil itu mencakup adanya terlapor dan pelapor gitu ya. Artinya ada orang yang melaporkan dan ada orang yang terduga melakukan perbuatan pidana. Tentunya harus melampirkan identitas jelas gitu ya. Nah, lantas waktu peristiwanya, jam berapa peristiwanya, dan tempatnya di mana peristiwanya, dan juga saksi. Artinya ini terkait dengan objek peristiwa. Dalam bahasa hukum orang bilang lokus dan tempus gitu ya, TKP lah gitu ya, TKP orang yang melakukan perbuatannya di mana, siapa yang melakukan apa, bersama siapa, di waktu apa, jam berapa, wilayahnya di mana, supaya jelas penanganannya masuk yurisdiksi wilayah mana. Jangan-jangan peristiwa di Bogor itu nggak boleh orang Jakarta menangani, yaitu Bawaslu Bogor gitu ya. Nah, yang kedua, syarat material. Apa ini material? Material itu berarti ada alat bukti. Nah, ada bukti atas perbuatan, ada pembuktian, atau ada keterangan gitu. Nah, ketentuan itu pemilih ya tidak harus memilih. Artinya harus terpenuhi dua alat bukti itu. Itu sebagaimana diatur dalam KUHP 184 yang menyebutkan setidak-tidaknya terdapat dua saksi dan dua alat bukti dan adanya peristiwa perbuatan dugaan pemilihan, maka dia bisa dikategorikan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Sekali lagi saya bilang dugaan, bukan satu perbuatan. Jadi kalau ingkrah hanya perbuatan setelah dia dilakukan putusan oleh pengadilan gitu ya. Kalau Bawaslu itu hanya pada posisi pembahasan dalam penyelidikan apakah terdapat dugaan pelanggaran secara clear, secara nyata, secara jelas dilakukan oleh seseorang yang melanggar dugaan pelanggaran tadi. Soal pembuktian salah atau tidak salahnya itu berada di tingkat pengadilan gitu ya. Yang ketiga pertanyaannya, saya tidak tahu nih Ibu atau Bapak Sakilah gitu ya, tentang mekanisme keamanan dan pengawasan untuk pilkada berjalan transparan adil. Kalau sisi keamanan, ini lebih tepatnya nanti kepolisian ya. Dia punya pola dan punya cara bagaimana keamanan untuk membangun supaya pilkada berjalan adil. Tapi kalau dari sisi pengawasan, dari sisi kita Bawaslu, ada tiga.
Yang pertama kita mengupayakan namanya pencegahan. Nah, kalau sudah kita cegah, yang kedua adalah kita awasi. Kalau sudah dicegah, sudah diawasi, masih dilakukan tindakan melanggar, maka baru namanya penindakan. Ya. Jadi 3 pendekatan, cegah, awasi, tindak. Dimaksudkan untuk satu tujuan, menumbuhkan keadilan pemilu dan kepastian hukum pemilihan. Kira-kira begitu konsepnya atau skemanya. Jadi saya tidak menjelaskan lebih panjang karena cukup panjang, tapi pendekatan upaya Bawaslu, pencegahan, awasi, penindakan yang bertujuan untuk terciptanya keadilan pemilu dan kepastian hukum bagi peserta pemilu. Konteks peserta pemilu itu 1, 3 pasangan calon dan juga masyarakat sebagai hak pemilik kedaulatan, dia punya kepastian hukum terhadap apa yang dimaksud berkaitan dengan pemilihan tersebut. Saya kira 3 pertanyaan itu yang saya respon dari chat. Terima kasih. Saya mungkin harus menunggu kalau masih ada pertanyaan yang lain. Terima kasih moderator, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Adi Maulana, itu sudah menyeluruh sifatnya. Jadi yang saya cermati penting sekali adalah pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Itu sudah cukup bijaksana yang dilakukan Pak katakanlah dari Bawaslu. Selanjutnya, mungkin teman-teman yang ada di offline sini, yang di belakang, silakan. Pak Burhan. Di sini aja Pak Burhan, biar kelihatan sama kamera. Di sini Pak. Oh iya. Nah, dekat apa? Dekat suaranya deh. Enggak. Sini. Di sini. Dekat apa ya? Dekat apa? Nah, dekat apa di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Ibu Kasubag LT, Bapak Penasum, Pak Dahlan, dan kawan sekalian. Saya sedikit ada pertanyaan aja tentang terkait dengan pemiluan. Yang pertama kepada Kanda Bawaslu ya. Bawaslu ini artinya Bang Maulana perlu juga diketahui bahwa setiap ada penanganan pelanggaran untuk itu di lapangan atau di medsos itu batas waktu ya pelaporan itu berapa hari. Ini perlu juga masyarakat mengetahuinya, karena setahu saya dalam hal penanganan pelanggaran itu ada yang bentuknya temuan dan ada yang bentuknya laporan. Kalau temuan itu ditemukan oleh Bawaslu sendiri, kalau laporan itu tentunya diadakan dari masyarakat. Nah, yang perlu kita ketahui adalah batas waktu pelaporan itu sejak kejadian itu berapa hari. Yang pertama, yang kedua adalah pertanyaan sebenarnya kepada KPU. Kita selalu memantau di luar ketika ada proses pencatatan nama ya, tetapi ada proses. Kalau di pemilu itu mungkin ada pemakaian nama yang tidak diakui oleh pemiliknya. Memakai KTP lah contohnya. Di Pilpres itu masuk di sipol ya. Itu artinya proses untuk memenuhi persyaratan partai terpenuhi, bukan sipol namanya. Di Pilpres 2019. Nah, tahun 2019 kita cek tidak masuk. Misalnya sipol nama kita clear bersih, karena kita dicek di DPT online. Kenapa ketika di pilkada kemarin nama kita muncul tercatat sebagai pendukung partai. Nah, jadi saya bertanya ini kepentingannya itu ketika untuk parpol nama kita ada sipol itu apa gitu di pilkada ya khususnya. Karena pilkada itu setahu saya kalau independen dia pakai nama kita di banyak yang terjadi ramai-ramai lah di BPS. Jadi tolong jelaskan ke KPU apa korelasinya pemakaian
data identitas kita. Kalau di pemilu itu 19 bisa pas tahun itu lagi gunakan partai untuk terpenuhinya syarat sebagai terpenuhi paspor. Tapi kalau untuk pilkada ini bisa ada di sipol itu gimana? Karena ketika di 19 kita tidak ada, kok sekarang ada muncul nama kita. Rasa itu tolong dijelaskan oleh pihak KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Baik, sebelum kita menunggu pertanyaan atau saran yang lain, silakan Bapak Andi Maulana untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Burhan tentang berapa tenggang waktu untuk pelaporan tersebut. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Burhan. Pertanyaan bagus ya, hal-hal yang bersifat teknis begitu ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa waktu di mana satu peristiwa tersebut diatur dalam undang-undang itu 7 hari. 7 hari sejak, ada kata sejak ya. 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan. Jadi ada kalimat kata sejak diketahui dan atau ditemukan begitu. Dari satu peristiwa yang diduga terjadi dugaan pelanggaran pemilihan. Ada kalimat 2 frase di sini yang mesti jelas. Ada kalimat terjadi dugaan pelanggaran pemilihan. Itu frase pertama. Jadi kalimat dugaan pelanggaran pemilihan itu maknanya masih cukup luas begitu. Apakah dia pelanggaran pidana atau administrasi atau etik atau pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya, kira-kira gitu. Nah, baru masuk ke frase kedua di dalam pemeriksaan dapat saja dinyatakan sebagai baru pelanggaran dugaan pidana pemilihan. Nah, ada muncul kata pidana. Nah, itu diatur dalam ketentuan 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan satu peristiwa. Kalau sudah 7 hari, atau dengan kata lain lah, lewat dari 7 hari dari peristiwa sejak tadi, maka laporan atau peristiwa tadi dinyatakan daluarsa. Atau orang bilang apa ya? Gugur. Ya, sudah basi gitu kan ya. Nah, itu disebutkan daluarsa dari suatu peristiwa. Tapi kalau dia masih masuk di dalam 7 hari, tadi disebutkan istilahnya bukti formil dan material, maka diregister. Nah, posisi setelah peristiwa diregister itu berlaku 3 hari. 3 hari untuk dilakukan penyelidikan. Ya, memanggil para pihak di hadapan sementara Gakumdu. Kalau memang dianggap 3 hari masih kurang, maka Bawaslu punya kurangan tambahan waktu 2 hari. Maka orang sering menyebutnya 3 plus 2, maka total 5 hari. Tetapi dalam proses kerja Bawaslu, kita tidak menempatkan posisi maksimal 5 hari. Yang harus kita lakukan adalah di posisi sesuai ketentuan 3 hari. Jadi kalaupun ada perdebatan gitu ya dalam proses penyidikan, dalam proses pendalaman, kita masih cukup waktu 2 hari itu. Karena itulah waktu maksimalnya 5 hari. Saya kira itu Pak Burhan menjawab pertanyaan Bapak. Kalau yang kedua tadi lebih cenderung soal sipol partai dan pilkada itu kepada KPU. Jadi termasuk juga ada pertanyaan juga, ini sudah ada rekap, ini juga rekap juga saya kira KPU. Silakan Saudara Bang Taki menjelaskan soal posisi pemilihan dalam partai politik dan pilkada dan sirekap. Terima kasih. Ya, Bang Andi Maulana, terima kasih banyak sudah menjelaskan sedikit. Pak Moderator, boleh saya langsung masuk melanjutkan jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi? Lanjutkan, Pak. Siap. Jadi tadi sempat sekilas saya review dulu pertanyaannya ya, karena agak sedikit kurang terdengar pertanyaannya. Kurang lebih terkait terdatanya data pribadi yang menyatakan bahwa mendukung salah satu pasangan calon atau terdaftar di dalam sipol. Kurang lebih seperti itu ya, Moderator ya? Betul. Baik, memang kemarin sempat ramai diperbincangkan tentang
pelaksanaan tahapan eh, verifikasi administrasi untuk pasangan calon independen. Ramai diperbincangkan karena banyak data yang dirasa masuk ke dalam sipol yang menyatakan mendukung pasangan calon tersebut. Saya ingin sekali lagi ingin menyampaikan kaitannya dengan hal tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten Kota yang ada di DKI Jakarta sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa kami sebagai penyelenggara, kami sebagai penyedia pengguna data tersebut. Kami yang menggunakan kami bukan orang ataupun lembaga yang menyediakan data. Alurnya, pasangan calon independen tersebut memberikan data-data untuk kami verifikasi melalui tahapan verifikasi administrasi. Ketika data tersebut diberikan kepada kami, tugas kami adalah memverifikasi apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Apakah karena berdasarkan aturan bisa dinyatakan memenuhi syarat adalah dengan melampirkan KTP dan surat pernyataan dukungan yang diberikan oleh pasangan calon tersebut. Artinya kami setelah menerima data, kami memverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, mau tidak mau harus kami masukkan dalam kategori memenuhi syarat. Yang perlu digarisbawahi, kami hanya menerima berkas-berkas tersebut dari pasangan calon. Kami tidak mendalami ataupun kami tidak mencari tahu tentang data tersebut berasal dari mana, bagaimana mereka mendapatkannya. Itu bisa dipertanyakan kepada pasangan calon yang mendaftar sebagai calon independen. Yang pasti yang sekali lagi yang perlu saya tekankan, dan ini pun sudah menjadi sudah ada keputusan Bawaslu tentang hal ini dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, bahwa kami hanya sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan dan memverifikasi administrasinya, bukan sebagai pemberi sumber data. Artinya kalau misalkan ada Bapak Ibu yang namanya masih terdaftar di dalam sipol, bisa kemarin kita memberikan link menyebarkan informasi tentang kolom tanggapan masyarakat, yang dimana Bapak Ibu sekalian bisa menanggapi melalui proses tanggapan masyarakat tersebut. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu di kolom komentar saya melihat ada pertanyaan tentang apakah sudah ada perbaikan dari sistem Sirekap. Sejauh ini sudah ada perbaikan berdasarkan evaluasi dari pemilu kemarin. Artinya kemarin karena pemilunya itu secara serentak dan dijalankan oleh semua provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia dengan jenis pemilihan yang sama, kami meyakini dan kami diyakini oleh KPU Republik Indonesia bahwa penggunaan Sirekap ini akan bisa berjalan dengan maksimal untuk pilkada di masing-masing wilayah. Artinya penggunaan aplikasi nanti kemungkinan besar, khususnya di wilayah DKI Jakarta, mungkin akan lebih cepat karena kami di DKI Jakarta hanya memilih satu pasangan calon. Secara timeline waktu, kalau ada seperti di provinsi lain yang ada pemilihan wali kotanya, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh KPU RI, DKI Jakarta bisa menyelesaikan penghitungan suara setelah pemungutan suara selesai jam 1 siang. Penghitungan suara maksimal di kemungkinan besar bisa selesai di jam 5 sore, jam 4 atau jam 5 sore. Artinya penggunaan ataupun akses para KPPS yang menggunakan aplikasi Sirekap ini lebih cepat ketimbang KPU kabupaten kota lain selain DKI Jakarta. Tidak berbarengan secara langsung senasional, se-Indonesia, dan DKI Jakarta, dan kemungkinan besar Yogyakarta akan lebih cepat penggunaan Sirekapnya. Dan secara aplikasi, secara metode yang digunakan melalui aplikasi Sirekap ini sudah ada perbaruan berdasarkan evaluasi pemilu kemarin, dan insya Allah bisa lebih baik dari pemilu di bulan Februari kemarin. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih.
Tadi kepada Pak Burhan, tadi masing-masing dari Pak Andi Maulana dan Muhammad Taqi Udin sudah menjelaskan. Perlu saya review sedikit bahwa tentang identitas tadi KPU hanya menerima dari paslon ya. Nah, terus nanti untuk DKI dijanjikan oleh KPU kita akan lebih cepat menerima hasilnya, kira-kira begitu. Ya Ibu ya, kira-kira begitu yang kita tangkap ya Bu ya, bahwa Pak mungkin jam 5 sore pada hari H itu nanti kita udah bisa dapat hasilnya. Karena si rekap yang dipertanyakan sama melalui online tadi ini sudah terjawab oleh Pak Muhammad Taqiyuddin. Selanjutnya dari adik-adik, dari ibu-ibu di belakang barangkali ada suaranya. Jadi pemilih ini bukan hanya laki-laki, ibu perempuan juga kok. Jadi ada suara, silakan ya. Ibu yang pakai kudung hitam barangkali. Apa yang di belakang di samping, wow, teman saya Pak Haji Kaam. Kenan. Apa mungkin ada peristiwa di Maluku yang perlu dikasih tahu? Ini Panglima beliau ini. Panglima ya barangkali nanti. Sekarang dari Pak Anu dulu aja. Kesbang aja yang memberikan. Silakan Pak. Jadi tadi udah banyak informasi Pak Barizi ya, udah ada komentar-komentar. Ini soalnya udah ada 3 lembar nih dibikin nih, kayaknya mungkin disampaikan sampai 6 sore kali ya. Nah, coba mohon izin bisa lebih ringkas Pak Barizi. Silakan. Baik, sebenarnya tadi saya mau menanya apakah ada pertanyaan berkaitan dengan topik saya di Ada ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya intinya kami hanya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan Bang Taqi maupun Bang Andi ya, bahwa kita harus mensukseskan penyelenggara. Penyelenggara ini sudah berjibaku untuk mempersiapkan semua tahapan pemilu ya, dari tahapan pertama sampai dengan hari ini, dan tentu saja pada tanggal 27 menjadi puncaknya. Peran masyarakat tentu saja menjadi pelaksana aktif sebagai lembaga yang mendukung kegiatan kebangsaan ini. Tentu saja kita mengharapkan setiap ada kesempatan, ini kan masalahnya kesempatan untuk bisa menyampaikan ke warga, karena memang irisannya langsung ke warga, bukan hanya ke forum-forum diskusi interaktif ini saja. Misalnya dari FKDM, tentu saja FKDM itu selalu ikut di dalam kegiatan misalnya PSN tiap hari Jumat. Nah, harus bisa dimaksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk datang memilih dan tahu proses yang harus dilaksanakan, hindari konflik. Kalaupun ada gesekan yaitu dinamika. Karena memang memilih harus ada pilihan. Mana pilihan yang terbaik buat masing-masing. Setiap orang pasti beda. Pada dasarnya demokrasi adalah kita melakukan proses ini sedemikian rupa. Kalau pada saat memilih terjadi perbedaan, itu wajar. Tapi ketika sudah diputuskan, maka kita harus mendukung semuanya. Jadi ketika sudah selesai pelaksanaan kegiatan nantinya di tanggal 27 yang diikuti dengan proses rekapitulasi di semua kelurahan, kecamatan, sampai kota dan provinsi, maka penetapan sebagai pemimpin yang terpilih ini harus kita amini dan kita dukung, dan selesai diskusi mengenai ABC yang berkaitan dengan isu-isu apapun ya, hoax segala macam ya, kita harus saling memaafkan pada akhirnya. Karena apa? Karena memang kita tujuannya mencari satu, tidak akan pernah memenuhi persyaratan dari masing-masing pemilih, itu sudah pasti. Tapi ketika sudah memilih dan sudah dipilih dan sudah ditetapkan, maka itulah pemimpin yang menjadi gubernur di DKI Jakarta. Saya kira itu closing statement dari kami Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih kami beri kesan satu pertanyaan lagi, kalau ada, kalau enggak kami akan segera kembalikan. Tapi yang saya tangkap ya, bahwa yang dikatakan narasumber di sebelah saya ini cukup bijak. Harus siap menang, harus siap kalah. Siapapun yang menjadi pemimpinnya kita harus menerima, ya begitu Pak ya. Jangan yang seperti sekarang itu pemimpinnya sudah nggak ada,
masih aja terus diomongin, dibully segala macam, itu nggak betul gitu. Kalau saya pribadi ya, itu orang kalau di dalam Islam disebut namanya hasad, dengki. Itu yang kita harus hindari. Tidak boleh yang begitu. Kalau kita udah menerima nanti satu memimpin dari 3 tadi A, B, C, ternyata A, ya udah kita terima itu. Beri kesempatan dia untuk berkiprah di situ. Saya kira begitu. Karena dari Bapak yang pakai topi ini ada saran atau gimana? Oh cukup katanya. Baiklah kalau gitu, ini acara sesi tanya jawab. Kami kira sudah cukup, Pak Kasbah, Pak FPK. Sering-sering FPK menyelenggarakan hal ini hal-hal yang positif. Sebelumnya mereka juga pernah menyelenggarakan tentang pinjol dan judol, di mana saya juga aktif di sana. Saya mengapresiasi hal-hal yang begitu karena masyarakat butuh yang begitu. Jangan kita ngelihat yang busuk aja. Kita dengarlah yang baik-baiknya yang baik. Mari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Yoris Sarendra, dan juga ketiga pembicara kita. Semoga semua yang disampaikan dapat diambil manfaatnya juga untuk adik-adik pemula terutama. Dan juga kita semua akan hadir bersama-sama pada tanggal 27 November nanti, bersama-sama memilih yang terbaik untuk menjadi pemimpin kita di masa depan, membawa masyarakat lebih sejahtera, adil dan makmur, dan juga pemilu kada kita berjalan dengan aman, damai, tertib dan lancar. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, akan ada door prize kepada adik-adik yang sudah ada di Zoom, peserta Zoom juga. Nanti akan kita spin dan akan saya bilang stop. Nanti yang ada daftar hadirnya ya, yang terpilih bisa mendapatkan ini ampar ini. 2 ampar yang akan diperebutkan. Baik, kita mulai saja door prize-nya. Kita spin ya. Oke. Stop. Siapa yang beruntung? Rudi Saputra, Ketua RW 9. Kemudian untuk yang kedua ya, siapa yang beruntung mendapatkan ampar? Baik, kita spin lagi, kita putar. Bismillah. Oke. Stop. Akhir Jamal, Ketua RW 01 Seng Sawah. Ketua RT dan Ketua RW yang beruntung ya. Adik-adik nggak ada yang dapat ya pelajarnya malah ya. Tapi malah Ketua RT sama RW nih. Jadi pelajaran nonton nobar kayaknya. Nonton bareng dia. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya setelah Dorpes akan ada pemberian piagam wali kota pada pihak badan penghubung yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kasubag Kesbang Kota Administrasi Jakarta. Ibunya sedang keluar sebentar saja. Baik, mohon bergerak ke depan. Ibu Sulastri untuk menerima piagam wali kota yang akan diserahkan oleh Bapak. Di sini baru boleh. Iya. Bang Dalan, ayo. Silakan Pak. Iya, nanti dilanjutin soal foto. Ya. Ini Pak Wali nggak bisa datang Bu, tapi piagamnya aja yang nyampe. Terima kasih. Iya, Pak Wali Munjirin. Kita boleh foto Ya, boleh foto bersama. Setelah ini dilanjutkan foto bersama. Ibu undang seluruh peserta yang hadir di sini untuk bisa berfoto bersama dengan di depan. Sudah Kak? Sudah. Oke. Terima kasih. Baik, kami mengundang seluruh peserta untuk bisa berfoto yang ada di ruangan. Duduk ya. Duduk, oh iya. Kita duduk ya. Kita share lagi. Kita foto bareng. Semuanya kita foto bareng. Dan dengan berakhirnya foto bersama ini berakhirlah seluruh rangkaian acara kegiatan sosialisasi pemilu kada tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan untuk peserta Zoom juga kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Penjuru. Boleh semuanya ikut. Ibu Dahlan. Mana Ibu Dahlan?